괜찮아. 괜찮아요. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulisti Arli dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas tentang aspek hukum dalam bisnis. Perlu diketahui, aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat, bisa membuat siapa saja akan merasa bertanggung jawab dan menjadi takut bila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa keberadaan hukum ini, maka segala hal bisa menjadi kacau dan tidak bisa berjalan dengan lancar. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebelum membangun usaha harus mengetahui dengan baik apa saja aturan yang harus ditaati di dunia bisnis. Adapun fungsi dan manfaat hukum dalam bisnis, ialah keberadaan hukum memang diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, serta upaya perlindungan kepada seluruh masyarakat di dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi-fungsi hukum pada bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif kepada setiap pelaku bisnis. Kedua, pelaku usaha atau pembisnis jadi memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankannya. Ketiga, pelaku bisnis juga akan lebih memahami hak serta kewajiban saat memulai bisnis. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan tidak akan menyalahi aturan hukum yang telah ditentukan. Dan keempat, terciptanya sikap berbisnis yang bisa berjalan secara adil, harmonis, jujur, dan sehat sebab adanya kepastian secara hukum. Dua aspek dalam hukum bisnis. Yang pertama, aspek kontrak. Aspek ini merupakan sebuah perjanjian yang juga dijadikan sebagai sumber utama semua pihak yang terlibat akan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati. Kedua, aspek kebebasan berkontrak. Di dalam aspek ini, isi perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak yang diajak bekerja sama. Sumber hukum dalam bisnis. Pada hukum dalam bisnis di Indonesia, terdapat dua sumber utama yang diperlakukan, yaitu formil dan material. Yang pertama, formil. Sumber formil ini berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembentukan yang secara langsung bisa dipergunakan dalam menciptakan hukum. Sumber ini juga berdasarkan pada peraturan-peraturan daerah, Undang-Undang tahun 1945, dan lain sebagainya. Kedua, material. Untuk sumber material ini lebih mengarah pada segi isi dan mengikuti sumbernya yang berasal dari berbagai faktor seperti agama, budaya, sosiologis, sosial ekonomi, dan sebagainya yang nantinya akan menentukan isi hukum itu sendiri. Apa saja pentingnya pelaku usaha memahami hukum dalam bisnis? Para pelaku usaha atau bisnis harus bisa memahami hukum dalam bisnis ini sebab memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur praktik bisnis, khususnya yang ada di negara Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa hukum dalam bisnis sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak pemegang saham di suatu perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang telah berpengalaman akan berhasil dalam mengatasi keadaan seperti negara bagian. Kedua, mengatasi masalah kompensasi. Hukum bisnis juga berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah kompensasi di dalam suatu organisasi. Ketiga, pendirian perusahaan. Sejatinya, hukum bisnis merupakan dasar dari segala jenis transaksi. Ketika seseorang akan memulai bisnis, maka akan melibatkan banyak proses izin, hukum, dan juga sewa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라